Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, saya sehat, saya hebat. Yes. Alhamdulillah, hari ini belajar kembali bersama Bu Dina. Pada hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 4, mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pada tema 1, subtema 4 kali ini, kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Pada materi sebelumnya, kita sudah belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan pada manusia dan hewan. Bu Dina, apakah tumbuhan juga berkembang biak? Apakah tumbuhan juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan? Tentu iya. Tumbuhan juga berkembang biak. Tumbuhan juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Itu karena tumbuhan makhluk hidup. Lalu, apakah cara berkembang biak tumbuhan sama dengan cara berkembang biak manusia dan hewan? Apakah tumbuhan melahirkan? Apakah tumbuhan bertelur? Tentu berbeda. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menentukan cara berkembang biak pada tumbuhan dengan sangat baik. Tentunya berbeda dengan cara berkembang biaknya manusia dan hewan. Kenapa Bu Dina tumbuhan berkembang biak? Ada yang tahu jawabannya? Anak-anakku, tumbuhan adalah salah satu sumber makanan manusia dan hewan. Bisa kita bayangkan, apabila tumbuhan tidak berkembang biak, maka tidak ada tumbuhan di muka bumi ini. Lalu, bagaimana Bu Dina cara tumbuhan berkembang biak? Nah, kita simak materi berikut ini dengan fokus ya. Gambar apakah ini? Apakah tumbuhan mengalami pertumbuhan dan berkembang biak? Anak-anakku, tumbuhan sama dengan makhluk hidup lainnya. Tumbuhan mengalami pertumbuhan dan berkembang biak. Lalu bagaimana cara tumbuhan berkembang biak? Tumbuhan memiliki daur hidup dan cara berkembang biak yang berbeda-beda. Ada tumbuhan yang mengalami perkembangbiakan secara alami dan ada juga tumbuhan yang mengalami perkembangbiakan secara buatan. Apa itu Bu Dina, perkembangbiakan secara alami dan perkembangbiakan secara buatan? Perkembangbiakan secara alami artinya dilakukan oleh tumbuhan itu sendiri tanpa bantuan manusia. Jadi tumbuhan itu berkembang biak dengan caranya sendiri. Yang pertama, ada tumbuhan yang berkembang biak dengan biji. Ada tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas. Ada tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi. Dan ada tumbuhan yang berkembang biak dengan spora. Berkembang biak dengan biji, berkembang biak dengan tunas, berkembang biak dengan umbi, dan berkembang biak dengan spora adalah cara tumbuhan berkembang biak secara alami. Tumbuhan juga berkembang biak dengan cara buatan. Artinya proses perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia. Contohnya apa? Nah, contohnya adalah mencangkok tanaman. Siapa yang pernah melakukan kegiatan mencangkok? Berarti kalian sudah melakukan perkembangbiakan secara buatan pada tumbuhan. Selain mencangkok apa lagi? Ada namanya stik tanaman. Stek tanaman, bukan stik ya. Stek tanaman. Sekarang kita bahas satu-satu dari cara perkembangbiakan secara alami pada tumbuhan.
Yang pertama, anak-anakku, ada tumbuhan yang berkembang biak dengan biji. Nah, bisa kita lihat di sini ada pohon mangga. Budina yakin semua dari kalian sudah pernah makan mangga. Di dalam buah mangga terdapat biji. Nah, bagaimana prosesnya kok sampai di dalam buah mangga itu terdapat biji? Kok sampai ada buah mangga? Bagaimana prosesnya? Jadi ada pohon mangga dewasa menghasilkan bunga. Pohon mangga dewasa itu menghasilkan bunga. Kemudian bunga akan mengalami penyerbukan dan terbentuklah mangga kecil. Buah mangga kecil terus tumbuh menjadi buah yang besar. Di dalam buah mangga terdapat biji mangga. Jika biji mangga ditanam di dalam tanah, akan tumbuh tunas. Tunas akan tumbuh menjadi pohon kecil. Pohon kecil akan tumbuh menjadi pohon mangga dewasa, kemudian berbuah. Apa yang terjadi? Nah, di situ ada daur hidup mangga dimulai dari pohon mangga dewasa, berbunga, kemudian buah, kemudian bijinya ditanam lagi, tumbuh lagi pohon mangga sehingga menjadi pohon mangga yang besar atau pohon mangga dewasa, dan begitu seterusnya. Ada yang tahu selain mangga, tumbuhan apa lagi yang berbiji? Siapa yang pernah makan apel? Apel adalah salah satu buah yang berbiji. Jadi bagaimana proses berkembang biaknya apel? Pohon apel dewasa menghasilkan bunga. Bunga akan mengalami penyerbukan dan terbentuklah buah apel kecil. Buah apel kecil akan terus tumbuh menjadi buah yang besar. Di dalam buah apel terdapat biji apel. Jika biji apel ditanam di dalam tanah, akan tumbuh tunas. Kemudian, tunas akan tumbuh menjadi pohon kecil. Pohon kecil akan tumbuh menjadi pohon apel dewasa dan berbuah, dan begitu seterusnya. Selain mangga dan apel, tumbuhan apa lagi yang berbiji? Kacang hijau. Siapa yang pernah makan kacang hijau? Atau siapa yang pernah menanam kacang hijau? Anak-anakku, kacang hijau dewasa akan berbunga. Bunga kacang hijau mengalami penyerbukan dan akan menghasilkan biji kacang hijau. Biji kacang hijau yang ditanam di dalam tanah akan tumbuh menjadi kecambah. Kecambah tersebut akan tumbuh menjadi tanaman kacang hijau dewasa dan berbuah. Begitu seterusnya. Itu adalah daur hidup kacang hijau. Nah, ada yang tahu buah apa ini? Tumbuhan apa ini? Ini adalah semangka. Siapa yang pernah makan semangka? Apakah di dalam buah semangka terdapat biji? Jadi, semangka ini berkembang biak dengan cara apa? Yuk kita berlatih pada halaman 155 sampai 156. Yang kedua, ada tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas. Apa itu tunas, Budina? Nah, pada gambar tersebut adalah tunas. Tunas adalah anakan yang tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Ada juga tunas yang tumbuh di daun induknya. Tumbuhan apa saja yang berkembang biak dengan tunas? Pohon pisang. Bisa kita lihat tunas pisang pada gambar tersebut. Jadi, tunas pisang akan tumbuh di samping pohon induknya atau di dekat pohon induknya.
Kemudian tunas pisang itu akan tumbuh menjadi pohon pisang dewasa, dan begitu seterusnya. Pisang tidak berkembang biak dengan biji, tapi pisang berkembang biak dengan apa? Tunas. Selain pisang, tumbuhan apa lagi yang berkembang biak dengan tunas? Pohon bambu. Bisa kita lihat pada gambar di situ terdapat tunas bambu. Tunas bambu berada di sekitar bambu dewasa atau berada di sekitar induknya. Kemudian tunas tersebut akan tumbuh menjadi pohon bambu dewasa dan begitu seterusnya. Selain pisang dan bambu, tumbuhan apa lagi yang berkembang biak dengan tunas? Nah, ada yang tahu cocor bebek? Apakah di rumah punya tumbuhan cocor bebek? Bisa kalian amati ya kalau punya di rumah. Nah, di mana Bu Dina kalau tunas pada cocor bebek? Nah, tunas pada cocor bebek ada di tepi daun. Tanaman cocor bebek berkembang biak dengan munculnya tunas-tunas kecil pada ujung daun. Bisa kita lihat ya pada gambar. Ketika tunas tersebut diletakkan di atas tanah, maka akan tumbuh akar dan menjadi tanaman cocor bebek baru. Bisa kalian coba yang memiliki tumbuhan cocor bebek di rumah. Yang ketiga, ada tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi. Apa itu umbi, Bu Dina? Umbi adalah akar atau pangkal batang yang menjadi besar dan berisi. Ada tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi batang, ada tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi lapis, dan ada tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi akar. Tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi batang. Siapa yang pernah makan tumbuhan ini? Ada kentang dan ada ketela. Yang biasa kita sebut biasanya kalau pada hari Jumat itu dengan bekal polo pendem. Nah, kentang dan ketela berkembang biak dengan umbi batang. Artinya apa? Artinya, umbi batang adalah dengan cara batangnya tumbuh di dalam tanah. Selanjutnya, batang tersebut akan mengembang dan membentuk suatu umbi. Jadi, kentang yang kalian makan, ketela yang kalian makan itu adalah batang dari kentang, batang dari ketela yang mengalami pertumbuhan dengan cara mengembang dan membentuk suatu umbi. Setelah umbi batang membesar, akan diambil sebagai sumber makanan manusia. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi batang adalah kentang dan ubi jalar. Selanjutnya, ada tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi lapis. Bu Dina yakin semua dari kalian sudah tahu ini adalah gambar bawang merah. Yang sering membantu ibu, yang pernah membantu ibu belanja di pasar misalnya, ini adalah bawang yang harus ada di dapur atau bumbu yang harus ada di dapur adalah bawang merah. Nah, kenapa dinamakan umbi lapis? Karena terdapat lapis-lapisan pada bawang merah itu sendiri. Di tengah lapisan umbi lapis terdapat siung. Siung yang bagus akan menghasilkan umbi lapis yang lebih banyak. Pada bagian atas umbi lapis akan tumbuh daun dan pada bagian bawah akan tumbuh akar serabut membentuk cakram. Apakah hanya terjadi pada bawang merah umbi lapis ini? Tidak. Tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi lapis adalah bawang merah, bawang putih, dan bunga bakung.
Ada tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi akar. Siapa yang suka makan wortel? Siapa yang suka makan singkong? Nah, wortel yang kalian makan, singkong yang kalian makan itu adalah bagian dari umbi akar pada tumbuhan wortel dan singkong. Wortel dan singkong berkembang biak dengan umbi akar. Akar pada wortel dan singkong akan membesar berisi cadangan makanan. Setelah umbi akar membesar, akan diambil oleh manusia sebagai sumber makanan. Selanjutnya, ada tumbuhan yang berkembang biak dengan spora. Apa sih spora itu, Bu Dina? Nah, spora adalah bintik-bintik, bisa warna coklat, bisa warna hitam yang terdapat pada daun tertentu. Nah, bisa kita lihat itu adalah spora pada daun tumbuhan. Spora berbentuk bintik-bintik hitam di bagian belakang daun. Bentuk spora seperti biji tetapi sangat halus sehingga dapat diterbangkan angin dengan mudah. Jadi, yang membantu proses pertumbuhan pada tumbuhan yang berkembang biak dengan spora ini adalah angin. Karena ketika sporanya terkena angin akan terbang. Ketika spora terjatuh di tanah, maka akan muncul tumbuhan baru. Tumbuhan apa saja yang berkembang biak dengan spora? Ada jamur. Jamur berkembang biak dengan spora. Ada tumbuhan paku. Ada tumbuhan rane, dan ada tumbuhan lumut. Tumbuhan-tumbuhan ini berkembang biak dengan spora. Sekarang, bacalah percakapan pada halaman 173 sampai 174. Tuliskan kata-kata baru pada bacaan tersebut di halaman 175. Minta bantuan orang tuamu untuk mencari arti dari kata-kata baru yang kamu temukan. Kemudian setelah mengetahui artinya, buatlah kalimat menggunakan kata tersebut pada halaman 175. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak apa kabar hari ini? Alhamdulillah, saya sehat, saya hebat. Yes. Alhamdulillah, hari ini belajar kembali bersama Bu Dina. Yang pertama, anak-anakku, ada tumbuhan yang berkembang biak dengan biji. Nah, bisa kita lihat di sini ada pohon mangga. Bu Dina yakin semua dari kalian sudah pernah makan mangga. Di dalam buah mangga terdapat biji. Nah, bagaimana prosesnya kok sampai di dalam buah mangga itu terdapat biji? Kok sampai ada buah mangga? Bagaimana prosesnya? Jadi ada pohon mangga dewasa menghasilkan bunga. Pohon mangga dewasa itu menghasilkan bunga. Kemudian bunga akan mengalami penyerbukan dan terbentuklah mangga kecil. Buah mangga kecil terus tumbuh menjadi buah yang besar. Di dalam buah mangga terdapat biji mangga. Jika biji mangga ditanam di dalam tanah akan tumbuh tunas. Tunas akan tumbuh menjadi pohon kecil. Cara perkembangbiakan buatan pada tumbuhan bisa dilakukan dengan cara stek. Apa itu cara stek? Menyetek atau stek adalah memisahkan atau memotong bagian-bagian tumbuhan, bisa akar, batang, daun, atau tunas untuk ditanam menjadi tumbuhan baru. Setelah dipotong, bagian itu selanjutnya akan ditanam sehingga berbentuk akar baru. Contoh tumbuhan yang bisa di-stek akar adalah kunyit, jahe, dan lengkuas.
Contoh tumbuhan yang bisa di stek batang adalah singkong, bunga mawar, dan sirih. Sedangkan tumbuhan yang bisa dilakukan stek daun adalah tumbuhan begonia dan cocor bebek. Sedangkan stek tunas bisa dilakukan pada tumbuhan tomat. Sekarang silakan dibaca percakapan pada halaman 180 sampai 181. Kemudian dicoba mengerjakan latihan halaman 181 sampai 182. Anak-anakku, kalian bisa mengajak orang tua kalian untuk melakukan kegiatan mencangkok di rumah. Budina, mohon maaf, saya tidak punya pohon di rumah. Tidak apa-apa, berarti tidak perlu dilakukan. Ini sifatnya tidak wajib. Jadi jika kalian ingin mencoba, boleh kalian melakukan itu. Kemudian kalian bisa menuliskan pengalaman kalian di buku tulis. Nah, selanjutnya adalah bunga. Anak-anakku, pada tumbuhan yang berkembang biak dengan biji, pastinya di situ ada proses penyerbukan pada bunga. Nah, bunga sangat penting bagi tumbuhan tertentu. Bunga diperlukan dalam proses perkembangbiakan sebagian tumbuhan. Ada banyak jenis bunga di sekitar kita. Nah, untuk di Indonesia sendiri itu memiliki 3 bunga nasional. Apa saja itu? Yang pertama adalah bunga Rafflesia. Nah, ukurannya sangat besar ya. Iya, ukuran bunga Rafflesia sangat besar. Bunga ini dijuluki sebagai bunga raksasa. Bunga Rafflesia adalah bunga raksasa yang langka. Langka itu artinya apa? Sulit ditemukan. Hanya ditemukan di Pulau Sumatera, tepatnya di Provinsi Bengkulu. Bunga Rafflesia ini tidak memiliki daun. Maka dari itu bunga ini sangat dilindungi, tidak boleh dirusak. Selanjutnya adalah bunga melati putih. Bunga yang satu ini banyak kita temukan di sekitar kita. Bunga ini memiliki aroma yang sangat harum. Kemudian adalah bunga anggrek bulan. Bunga anggrek bulan ini biasanya dijadikan sebagai hiasan. Sekarang coba amati gambar 3 bunga tadi. Pilih salah satu bunga, kemudian tuliskan ciri-cirinya pada halaman 162. Nah, anak-anakku, itu saja yang dapat Budina sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum.